sih. Biar paling nggak ada orangnya gitu, nggak cuma sendiri. Nah gitu. Gue kalau lihat muka gue di kamera tuh kayak lawak banget ya, kenapa ya? Ya tinggal diperkecil. Diperkecil kan bisa. Biar nggak ada. Materi yang akan kita bahas ini tentang golongan dan jenis usaha asuransi dan reasuransi. Ya. Terus yang berlama-lama, juga saya tahu sama di kampus 1 ya. Di kampus 1 karena ada mau bimbingan. Login nggak sih, Bay? Bay, login nggak sih? Ya, sebentar. Login. Mau login. Mantap. 10.46 ya? Kan udah login. Makul apanya sampai jam berapa? Sampai 11.40 ya. 11.40-an. Golongan dan jenis usaha asuransi reasuransi. Nah, tentu saja kalau bicara tentang asuransi, baik yang konvensional maupun syariah, tidak lepas daripada proteksi ya atau perlindungan. Jenis usaha apa aja sih ya yang ada di asuransi itu? Banyak ya. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ada asuransi properti, asuransi uang dan harta benda, ada asuransi kebakaran atau properti, ada asuransi kecelakaan. Bentar dah. Gua coba yang matiin kali ya. Kita pahami gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu apa aja, dan tentu saja yang menarik adanya reasuransi. Ya, adanya reasuransi. Baik. Oke, Bunsin, dikit lagi nih. Udah mulai tutup kamera gua. Tapi kan on cam gua. Oke, Bunsin. Apa sih asuransi? Asuransi itu termasuk jenis usahanya apa? Gitu kan itu pertanyaannya ya. Asuransi itu termasuk jenis usahanya apa? Nah, usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi. Jadi sekali lagi ada ruangan. Ini kalau ada yang bisa memfoto nggak? Nanti di-share-kan di grup ya. Sebagai bukti kita ada perkuliahan secara online. Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi. Ya. Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi. Nah, jadi kalau di bank itu orang yang menyimpan uang di bank namanya menabung, tabungan ya. Gimana dibuktikan dengan slip setoran dengan buku tabungan. Kalau di asuransi orang yang menyertakan uang peserta itu bukan menabung tapi premi. Bukti kepemilikan premi adalah memiliki polis ya. Itu bedanya ya. Asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Ini tidak jauh ya dengan dunia proteksi, bahwasanya kembali sudah dibahas sebelum-sebelumnya ya, bahwa menabung adalah bla 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 bla, asuransi adalah bla bla bla. Nah, asuransi ini tentu saja memproteksi seseorang. Asuransi menanggung dan yang memberikan premi adalah tertanggung. Nah, jadi itu. Ya ini menanggung apa? Asuransi menanggung bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau suatu peristiwa yang tidak pasti ya. Kan kita tidak tahu kapan meninggal, kan itu kan rahasia Allah ya. Musibah pun juga kita tidak tahu, itu juga rahasia Allah. Peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Itu salah satu jenisnya ya. Usahanya banyak jenis-jenis yang lainnya. Baik, next. Apa saja jenis usaha perasuransian? Masih di lingkup usaha. Usaha asuransi terdiri dari usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa, dan usaha reasuransi.
Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam menanggulangi risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa itu. Ya. Biasanya ada yang klaim kalau meninggal gitu ya, itu dapat dana klaim asuransi. Senilai sesuai kesepakatan dari awal antara pihak peserta dan lembaga asuransi. Usaha asuransi adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko. Karena risiko itu kan dikelola oleh pihak asuransi kan. Syarif juga telat. Dimana kita tidak tahu ya kapan musibah dan wafat gitu kan. Adapun mengelola risiko itu asalnya bagaimana caranya mengelola, di mana si para peserta asuransi itu dibantu ya, ikut mengolah terutama di dalam hal finansial. Contoh misalkan kalau orang yang sakit dan perlu biaya rumah sakit yang cukup besar, asuransi lah yang akan membayar seluruh biaya-biaya kesehatan dari yang si peserta asuransi itu. Atau pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan perantaraan asuransi syariah, asuransi syariah atau penilaian kerugian. Itu salah satunya ya, banyak sebetulnya ya. Nah, yang sering kita dengar adalah asuransi kendaraan bermotor. Nah, ini sedikit Anda mungkin paham ya, ini asuransi kendaraan ini. Baik roda 2 maupun roda 4. Ada pembeda sih antara roda 2 dengan roda 4. Kalau roda 2 itu biasanya adalah jenis motor yang baru keluar dari dealer. Tapi mungkin kayak dengan gitu, tengah waktu kalau dia setahun atau 2 tahun lah ya, umur asuransinya tidak bisa lama-lama. Kenapa demikian? Karena pada umumnya motor itu cepat aus ya, cepat amortisasinya cepat lah. Kalau motor setahun kan biasanya karena sering dipakai karena banyak orang mengistilahkan bahwa motor itu adalah kakinya manusia. Biasanya kemarin itu kan harus pakai roda 2 gitu ya, karena lebih efektif dan lebih produktif. Beda kalau untuk pakai kendaraan roda 4 kan tidak masuk ke jalan-jalan yang sempit gitu ya. Kalau motor kan fleksibel dan mobile. Nah baik, bermotor itu ya kebanyakan adalah orais, artinya bila terjadi hilang ya, bila terjadi hilang saja. Sementara perusahaan-perusahaan lainnya tidak diasuransikan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa motor tidak mau diasuransikan? Asuransinya hanya hilang saja. Beda dengan roda 4 gitu kan. Nah, motor itu yang pertama tadi kan, karena sering dipakai dan rentan dengan senggolan, rentan dengan jatuh. Ya, lagian pula spesifikasi motor tidak tidak sedetail kendaraan roda 4 gitu kan. Ya, dan juga relatif murah-murah. Kalau roda 2, roda 4 kan lain lagi. Ya, jadi ketidakberlakuan roda 2 untuk pengasuransi motor yaitu karena itu tadi tingkat pemakaiannya cukup tinggi, sehingga otomatis asuransi hanya membackup jikalau motor itu kehilangan saja. Makanya kalau ada orang menyicil di FIF, biasanya kan diasuransikan ketika ada hilang ya, diambil itu diasuransikan. Tapi itu pun juga tidak sepenuhnya, umumnya adalah 80% dari nilai harga motor gitu. Kalau roda 4 itu lain cerita, lain lagi, beda ya dengan roda 2. Roda 4 itu adalah biasanya di cover. Tapi uniknya kalau roda 4 itu kalau hilang tidak diasuransikan. Tapi kalau hanya ada kerusakan-kerusakan saja. Semisal kalau kendaraan itu kena benturan atau tabrakan
itu bisa diasuransikan. Aduh, sakit banget. Tapi tergantung asuransinya mau ORIS atau TLO. ORIS itu adalah di cover semuanya. Misalnya pintunya penyok rusak atau apalah gitu ya, bempernya rusak, itu diganti sama asuransi. Ya, itu diganti sama asuransi. Dan bisa beberapa kali mendapatkan klaim. Ya, misalkan sekali tabrakan, bempernya saja boleh. 2 sampai berapa kali ya, tergantung kesepakatan gitu ya, tergantung preminya. Ada yang sampai 5 kali asuransi klaim, ada yang 2, 3 gitu. Tapi jarang yang sekali itu ya, yang sekali klaim. Jadi kalau 1 kali benturan, apa aja yang rusak gitu kan, diganti. Tapi juga ada asuransi yang dilihat dari harganya gitu kan. Misal, oke lah di backupnya hanya sekian puluh juta gitu kan. Apapun kerusakannya diganti, ada bonus lain itu karena habis masa asuransinya atau budget yang dikeluarkan sesuai kesepakatan itu tidak lagi ada asuransi walaupun belum setahun gitu ya. Begitu kira-kira ya, itu asuransi kendaraan. Nah, kalau TLO itu kan, kalau TLO itu adalah mobilnya sudah 2 atau 3 tahun keluar dari dealer. Jadi asuransi tidak mau kalau yang sudah sekian tahun keluar kemudian diasuransikan. Biasanya 2 sampai 3 tahun masih bisa, tapi kalau 4 sampai 5 tahun itu tidak bisa. Bisa, tapi hanya TLO saja gitu ya. Hanya TLO. TLO itu tidak semuanya di cover. Beda dengan always. Itu kira-kira. Oke, asuransi properti. Ada yang tahu nggak ini apa? Asuransi properti sejenis apa? Sejenis apa? Ya. Kalau kebakaran, Pak. Oke, good. Jadi, Rif, asuransi properti adalah asuransi kebakaran. Ya, asuransi kebakaran. Kalau di komplek-komplek itu biasanya ada ya, tapi tidak semua. Siapa aja yang mau. Nah, kalau rumahnya dapat kredit gitu ya, ya seperti saya itu kan, itu sudah otomatis oleh pihak bank ya. Diminta asuransi, bahkan saya ikut 2, ada asuransi jiwa, juga ada asuransi kebakarannya di cover ya, di cover. Senilai apa? Senilai 5% preminya dari harga pokok rumah, harga jual rumah gitu ya, harga pokoknya ya, bukan harga sampai lunas rumah semiliaran ya. Harga pokok pembelian dari awal. Kalau 400 juta berarti 5% dari 400 juta berapa gitu kan. Itu selama perjanjian nasabah dengan banknya. Seperti saya penyajiannya 8 tahun, ya otomatis di covernya selama 8 tahun. 400, saya 300 juta dikali 5%, berarti 15 juta saya asuransi kebakaran. Nah, kemudian ada asuransi kecelakaan diri. Nah, ini kan kecelakaan itu ya berbagai cara upaya, bisa jatuh dari motor, tertabrak motor, atau tabrakan di motor, atau tabrakan di mobil, gitu, atau tabrakan pesawat, atau tabrakan di kereta api dan sebagainya. Ya pokoknya kecelakaan aja gitu ya. Kecuali kalau bunuh diri. Nah, kalau kecelakaan diri itu bisa double ya. Kecelakaan misalkan kita meninggal, pesawat jatuh gitu kan, kita dapat asuransi kecelakaan jiwanya, atau dari kita kecelakaan dirinya, juga ada kecelakaan dari biasanya dari jasa harja atau dari pesawat. Kalau pesawat kan luar biasa ya, besar dan klaimnya. Tapi bukannya lu mati itu ada biaya ininya ya? Kan asuransi kredit. Setelah itu kan diterapin kan kebijakan apa sih namanya? Kalau kamu meninggal di kereta api gitu, jadi bukannya dapat asuransi malah dapat biaya gitu. Oh, sudah di rumah, sudah pulang kampung. Kalau kamu bunuh belum di rumah gua. Keluarga yang mati. Ya, Pak. Itu menurunkan asuransi kredit. Tahu saya kalau misalnya kita mau kredit itu ada tambahan asuransi gitu. Jadi misalnya kalau kita gagal bayar, nanti si
perusahaan yang ngasih kredit itu bisa terbackup gitu. Benar gak Pak? Wah enak banget itu ya, kalau tahu punya hutang ke bank, dimacetkeun we, di cover sama asuransi gitu Rip. Atau saya kalau di pinjol atau di mana-mana tuh suka ada gitu Pak, tambahan berapa persen gitu. Yang lain ada yang tahu? Nisa, Nurul? Wah, kita punya Arif, Pak. Ya Pak. Ada yang tahu? Asuransi kredit kata Arif katanya setiap nasabah pinjam ke bank diasuransikan, kemudian gagal angsur di-cover sama asuransi. Enak banget gitu ya. Ini Pak, bentuk ini keamanan kreditnya bukan kredit yang bodong dan lain-lain. Misalnya kreditnya terlindungi gitu dari segala macam kredit, bukan kredit macam. Jadi pihak perusahaannya dijamin gitu oleh pihak asuransi bentuk pinjamannya ataupun bentuk peminjamnya. Jadi nasabah tidak akan was-was gitu untuk mengajukan kredit di suatu lembaga itu. Yang lain? Coba jawab, Pak. Ini mungkin Pak, karena pengalaman dari saudara ya kan cicil mobil gitu Pak. Nah jadi asuransi kredit itu jadi Bapak mengcover si barang yang di kreditnya gitu. Apabila bisa kejadian tidak terduga misalnya hilang gitu Pak. Nah nanti di cover oleh asuransi itu gitu, digantikan mobilnya dengan yang baru seperti itu. Kita asuransi kredit kendaraan itu ya. Ini mah beda lagi. Asuransi kredit biasa, kalau kendaraan mungkin bisa aja seperti itu. Tapi jangan lupa, asuransi kredit kendaraan tidak hilang, tidak diganti. Emang diganti itu ya? Ada yang diganti, ada yang cuma berapa persen gitu Pak, cuma bisa setengahnya. Ya, kalau yang setahu saya, itu kredit itu, kalau untuk kendaraan ya, diasuransikan, itu anak oris gitu kan, kalau terjadi benturan-benturan. Ya. Kalaupun hilang, itu memang ada pergantian jumlah nilai yang disepakati. Misal dari jumlah ini misalkannya ya, 1 unit mobil itu kan harganya 200 juta. Setelah nanti diasuransi kredit senilai 50 juta, gitu ya. Nah, ada pun beberapa kali benturan itu mobil, ya harus senilai 50 juta, gitu kan. Nah, hilang pun juga itu hanya diganti 50 juta. Itu kalau mobil yang baru ya, beda dengan PLO. Iya kan? Oh, ini asuransi kredit non kendaraan. Kata saya semakin Jadi kan maksudnya kepada asuransi kendaraan bermotor ya, lihat. Nah, asuransi kredit. Karena oke, tadi udah benar sama Arif gitu kan. Nah, yang saya tanyakan supaya lebih mengerucut. Jadi yang akan didapatkan nasabah itu dana klaim asuransi kredit itu apa? Sejak kapan? Kapan kira-kira si nasabah mendapatkan asuransi kreditnya? Ketika terjadi apa? Ini asuransi kredit. Saya misalkan kan mengkreditkan tuh, saya udah punya uang dari bank gitu kan ya, 300 juta buat rumah. Saya itu namanya asuransi kredit. Itu saya mendapatkan uangnya kapan? Jika udah lunas ya, lunas mah hangus itu mah ya, tidak ada kembali lagi. Ya, ada yang tahu? Jika bank mungkin Pak. Aku bagus mah enak katanya. Bagus ini usaha. Kalau ada risiko keuangan misalkan. So, ada yang tahu nggak? PHK Pak. Jikalau si nasabah banknya meninggal dunia, misalkan Arif, ini mah contoh Arif ya, Arif mengajukan pembiayaan pinjaman kredit kepada bank untuk rumah. Nah, usia selama 10 tahun. Baru juga setahun mengangsur, tuh Arif meninggal, misal contoh Arif ya. Itu nanti yang akan dilunasi oleh pihak asuransi. Makanya bank tidak mau ngambil resiko. Saya misalkan ya, ini kan saya
kredit rumah. Itu dapat saya 2 ikutnya ya, asuransi kebakaran sama asuransi kredit. Jikalau misalkan saya meninggal ya sudah dilunasi oleh pihak asuransi. Kalau kebakaran ya oleh asuransi kebakaran. Jadinya kalau misalnya Gitu. nggak klaim asuransi itu, Kalau saya tidak meninggal ya tidak akan kembali lagi uang premi itu. Ini Di covernya saya selama 8 tahun sesuai perjanjian akad dengan pihak kalau bank. kita nggak klaim asuransi. Bank pinter gitu kan, nggak mau ngambil resiko. Gimana kalau si nasabahnya itu meninggal dunia? Saya yakin ahli warisnya tidak akan terus bertanggung jawab, gitu kan? Walaupun punya perusahaan kan belum tentu sama keluarganya ahli warisnya juga bisa maju seperti yang dilakukan oleh almarhum kan gitu. Maka pihak bank menggandeng asuransi ya untuk mengcover jikalau peserta asuransi itu meninggal dunia. Ini di tetangga saya ada yang meninggal, baru setahun juga belum ya. Ada yang Itu sudah lunas sekarang dengan pihak BTN-nya karena di cover oleh pihak asuransi. kayaknya kalau nggak Nah, salah yang mengurus asuransikan. itu ya bukan ahli warisnya tapi pihak asuransi pihak bank kepada asuransi. Yang mengajukan klaim meninggal itu bukan pihak ahli warisnya tapi pihak bank kepada asuransi. Itu kira-kira ya. Itu dananya. Unit link. Jadi unit link. Iya. nah pihak bank ya jadi itu bahwa asuransi itu adalah jikalau si peserta atau si nasabah bank itu meninggal dunia cover oleh pihak asuransi dilunasan lah. Jadi bukan bank yang membebaskan, Jangan ada investasi pihak di asuransi. asuransi aja. Apa? Jangan Siapa Arif yang investasi di membayar asuransi. premi bank atau nasabah atau nasabahnya? Buat Amerika krisis 2008 gitu. Nasabahnya. Ini enggak. Bukan bank. Jadi salah. Bank kembar apa? Seandainya ketika meninggal dunia kreditnya dilunasi jangan lunas oleh pihak bank. Tidak. Yesus mengenai Yang melunasi itu adalah pihak asuransi. Hanya saja pihak bank yang Ya, pokoknya itu mengajukan kepada pihak asuransi mengajukan dana klaim. perusahaan Dan tentu saja asuransi disertai dengan bukti-bukti dari para ahli waris gitulah ya. dengan surat kematiannya, kronologis kematiannya, dan lain sebagainya. Kredit rumah tuh Oke, dia. terakhir adalah asuransi uang dan harta benda. Jadi si Kira-kira ada nggak perusahaan asuransi uang? perusahaan perumahan itu dia Kredit. tergantung sama si perusahaan asuransi. Baru denger, Pak. Kalau dengar ya, adalah itu yang ngisi-ngisi ATM itu bawa uang tidak? Kalau Lehman Bayarnya emang ini jasa Mobil kredit juga, rumah. mobil ada jasa pengiriman uang. Antar. Sama iya. Itu diasuransikan, ya. Bank tahu persis bagaimana risiko. Ya di jalan itu kan banyak perompak, banyak begal dan lain sebagainya. Ya otomatis kan yang uang yang disimpan di ATM itu sekali nyimpan itu kan senilai 100 juta. Bahkan bisa lebih, bisa kurang tergantung kebutuhan. Kan ada yang ambil 10 juta tuh, 8 juta itu kan. Coba kalau 10 orang. Kalau di Wirman cepat habis uangnya. Masukin 1 juta misalkan ya. Seminggu juga udah habis karena banyak yang narik. Yang nariknya misalkan 2 juta kali 100 orang ya sudah. Ya. Jadi diasuransikan ya Rif ya. Jadi kalau ada perampokan diambil uang sejuta nanti di pihak asuransi diganti itu mas 100%. Ini Arif. Gitu kan? Preminya tentu saja itu tergantung perjanjian antara pihak bank dengan pihak asuransi. Apakah per termin atau per tahun preminya gitu kan dengan beberapa kali pengiriman uang gitu ya, pengisian uang di ATM. Itu kira-kira ya. Makanya mobil itu pengiriman uang ATM itu kan selalu ada jeruji ya. Jeruji di kacanya itu kan selalu ada jeruji itu untuk mengamankan uang gitu ya. Dan selalu saya dengan polisi di situ kan, bisa 1 orang atau 2 orang. Jasa polisi lah diminta lah. Dan jujur gitu ya, itu berat sekali sebetulnya, berat sekali jasa pengiriman uang itu kan. Taruhannya adalah nyawa gitu. Ya.
Oke, harta benda. Nah, harta benda ini kan menurut kita oh harta benda gitu ya. Nah, orang-orang kaya itu kan bisa mengasuransikan harta bendanya. Misalkan keramik, ya asuransikan dengan harga ratusan juta, atau keris. Cara nyuci uang di kasino tuh gimana sih? Ya, atau juga lukisan. Nyuci uang di kasino. Lukisan Mona Lisa itu kan diasuransikannya luar biasa itu. Itu kan Mona Lisa kan ratusan miliar ya harganya kan. Itu jelas diasuransikan. Kalau ada yang mengambil lukisan Mona Lisa itu ya otomatis ya asuransi harus mengganti dari senilai daripada harga lukisan Mona Lisa. Itu harta bendanya itu diasuransikan. Nah, di rumah juga kan di samping asuransi kebakaran, tapi juga ada asuransi ya benda-benda berharga lainnya. Asuransi misalkan apa namanya berlian kan dan sebagainya. Kira-kira ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum dilanjut. Saya Pak, Nah. kalau yang asuransi kredit itu pembayarannya cuma di awal kan ya Pak, nggak setiap kita ngebayar bayar hutang itu ada asuransinya gitu kan, enggak kan ya Pak? Itu dibayarkan, dipotong langsung dari nilai pinjaman. Saya misalkan ya 30 juta, dipotong 30 juta. 15 jutanya untuk asuransi kebakaran, 10 jutanya untuk asuransi kredit. Berarti nilai pinjaman itu udah final gitu ya Pak? Semuanya ya Pak? Ya, pokoknya dari kita juga boleh. Kalau kita punya ya dari kita. Kalau bank fleksibel. Pak, asuransinya mau dari Bapak atau dari saya? Dari bank itu kan dipotong dari nilai pinjaman. Sama aja kan? Gitu. Rata-rata kan loh, namanya juga pinjam ke bank, mana ada uang dari saya gitu. Makanya dipotong dari nilai pinjaman. Gitu. Belum ada biaya notaris gitu ya. Itu Rik. Yang lain silakan. Kita sejak sampai jam 11.30 ya. Oke, next. Ada beberapa penunjang di dalam usaha asuransi. Perusahaan penunjang usaha asuransi adalah perusahaan pialang asuransi. Tuh, perusahaan pialang asuransi. Kemudian perusahaan agen asuransi. Perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan aktuaria. Nah, coba apa maksud di sini? Jadi setiap asuransi itu tentu saja harus ditunjang dengan aspek-aspek ini. Kalau tanpa ini ya gimana asuransi mau bisa berkembang dengan baik gitu ya, atau bertahan dengan baik gitu kan? Gitu kira-kira. Oh, perusahaan asuransi bayar asuransi ke perusahaan reasuransi nggak? Gimana, Rep? Ya kan nanti kan kalau asuransinya perusahaan asuransi bangkrut, reasuransi yang ini yang backup gitu. Nah, Ya. selama perusahaan asuransi ini berjalan, dia ada asuransi atau apa gak yang bayar ke perusahaan asuransi? Oke, sebentar, Rep. Ada ini dulu, ada pakai dulu bentar ya. Oh ya. Lagi semangat. Oh, ada ya. Ya. Ulang, Rep. Diulang. Ya Pak, kan kalau perusahaan asuransi bangkrut, nanti yang backup itu perusahaan reasuransi. Nah, kalau berarti perusahaan asuransi bayar asuransi ke perusahaan reasuransi gak selama masih aktif atau seperti apa gitu Pak? Reasuransi. Betul. Jadi reasuransi itu seperti LPS-nya, lembaga penjamin simpanan kalau di bank ya. Jadi kalau asuransi itu pesertanya adalah masyarakat umum. Kalau reasuransi adalah pesertanya adalah asuransi.
Gitu. Jadi asuransi itu tidak menerima asuransi secara individu, tetapi lembaga asuransi. Gitu, Rin. Oh iya. Ya. Tentang asuransi juga kayak asuransi dari asuransi gitu ya, Pak? Iya, untuk memegang asuransi bukan memegang bank. Gitu. Ini peruntukan bagi yang asuransinya mengalami pilot lah ya. Asuransi reasuransi sebagai pembackup nanti jikalau dana-dana dari asuransinya kurang. Nanti akan dibahas setelah ini ada reasuransi. Ya. Jadi ada penunjang lah. Ada asuransi perusahaan pialang. Nah, kenapa ada pialang asuransi, gitu kan? Tentu saja dana-dana yang dimiliki oleh pihak asuransi yang sumbernya dari premi-premi dikumpulkan kemudian di pasar modalkan, dibisniskan ke pasar modal. Nah, ini harus memiliki jagonya pialang. Tentu saja harus kapan beli saham, kapan jual saham, gitu. Kan bisa aja karena asuransi itu kan tidak boleh seperti bank ya menginvestasikan atau menyalurkan dananya kepada masyarakat, itu kan nggak bisa asuransi. Maka beda dengan bank. Kalau bank mah memang memang ranahnya gitu ya. Nah, kalau asuransi nggak bisa, berarti harus menanamkan modal kepada beberapa perusahaan yang ada di pasar modal. Pialang inilah sebagai ujung tombak daripada usaha asuransi. Kapan saham dibeli, kapan saham dijual. Gitu ya. Saham-saham perusahaan lah. Makanya cari perusahaan-perusahaan yang aman seperti Unilever, perusahaan listrik, Telkomsel. Biasanya BUMN relatif aman gitu ya. Memang kecil sih BUMN itu kan, katanya relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ya kalau negara memang relatif kecil tapi relatif safety, relatif aman gitu. Kemudian perusahaan asuransi dan perusahaan agen asuransi. Asuransi tidak akan bisa mengumpulkan premi kalau tanpa ada panjang tangan dari agen asuransi. Gitu, agen asuransi lah. Kemudian perusahaan penilai kerugian asuransi. Nah, setiap asuransi juga memiliki bagian-bagian untuk yang kerugian. Ada itunya. Ini katanya gimana? Apakah orang masuk asuransi ini jadi peserta, tapi tidak bisa, resikonya tinggi. Semisal ini mau asuransi pasar, wah nggak bisa. Pasar mah identik dengan dengan kebakaran gitu kan. Kenapa? Karena pasar itu memang jarang sekali memelihara keamanan listrik ya, kabel-kabel gitu kan. Sengaja Anda kalau lihat ke pasar pasti semrawut kan, gitu. Beda hanya dengan mall itu kan relatif lebih aman, lebih bagus, lebih tertib, itu lebih aman lah. Kalau mall itu bisa diasuransikan kalau mall ya. Ya kalau seperti pasar baru walaupun bagus tapi kan acak-acakan begitu, waduh gimana ya, orang kan beda ya, memiliki karakter itu beda gitu kan. Ada orang yang sangat teliti, juga ada yang tidak gitu kan ya. Itu beda-beda karakter. Makanya di bagian kerugian inilah ya asuransi bisa menilai. Bahkan orang juga tidak semuanya peserta masyarakat itu bisa berasuransi. Lihat dulu gitu ya. Misalkan Arif siapa aja lah, Aryan atau siapa dia ikut asuransi, kan tidak serta-merta disetujui oleh pihak asuransi. Lihat dulu jejak rekam kesehatannya, apakah memiliki riwayat kesehatan yang kurang bagus gitu ya, apakah memiliki penyakit berat gitu kan. Itu kan si asuransi tidak mau, bahkan menolak gitu kan, sebab apa, resikonya tinggi. Nah ini termasuk perusahaan konsultan aktuaria, itu bagiannya gitu. Ya, biasanya bagian aktuari itu jadi ini ada WA dulu ya, saya harus ke kampus. Jadi memang
antara kerugian sama aktuar itu satu kesatuan, tidak dipisahkan. Yang satu mengukur daripada senilai kerugian, yang satu lagi mengukur daripada ya risiko lah gitu kan ya, termasuk tentang usia seseorang atau riwayat kesehatan seseorang itu bagian daripada konsultan aktuaria gitu. Oke, berikutnya nah ini ada dalam menjalankan usaha perasuransian dikenal dengan dana jaminan. Dana jaminan adalah kekayaan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta dalam hal perusahaan asuransi syariah dan perusahaan lainnya. Jadi ini adalah menyangkut kepada reasuransi. Sebenarnya jaminan itu adalah tadi kan ada sebagian dana ya berupa premi asuransi disimpan di reasuransi. Untuk apa? Sebagai pelimpahan nilai risiko dari yang tertanggung gitu kan kepada penanggung. Itu kira-kira. Nah seperti ini nih. Apa yang dimaksud dengan reasuransi? Reasuransi adalah persetujuan antara penanggung atau trading company ya. Persetujuan antara penanggung atau trading company dan reasuransi di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian risiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya atau ditanggung kepada reasuradur dan dengan penerima premi. Itu reasuransi. Jadi pelimpahan penanggung nanti asuransi karena tidak mampu membackup, maka yang backup itu adalah reasuransi. Dengan catatan bahwa asuransi itu adalah peserta daripada reasuransi. Oke. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Itu. Jadi perusahaan reasuransi ini adalah perusahaan yang memberikan jasa kepada siapa? Kepada pertanggungan ulang terhadap risiko jadi nanggung para peserta asuransi, di mana asuransi itu menghadapi risiko, risikonya ketika dana klaimnya sangat terbatas, maka reasuransi lah yang akan membackup daripada asuransi daripada peserta asuransi lainnya. Nah, perusahaan asuransi wajib memperoleh izin usaha dari apa? Dari siapa? Dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi bukan kepada BI ya asuransi itu kan. Izinnya kepada Menteri Keuangan dan juga kepada OJK. Gitu. Karena yang mengawasi, yang mengaudit itu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Apa saja manfaat dari reasuransi? Nah, manfaat reasuransi bagi perusahaan asuransi mengalihkan risiko ke perusahaan lain untuk mengurangi kemungkinan pembayaran besar atas suatu klaim. Jadi kalau tiba-tiba saja yang meninggalnya banyak, itu kan repot asuransi kan, makanya ada pengalihan risiko paling kepada reasuransi. Ya, di sini reasuransi atau asuransi bagi perusahaan asuransi mengalihkan risiko ke perusahaan lain untuk mengurangi kemungkinan pembayaran besar atas suatu klaim. Ya, klaim meninggal kan. Reasuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk tetap mampu membayar utang dengan memulihkan seluruh atau sebagian pembayaran. Jadi bukan oleh reasuransi yang diberikan kepada peserta asuransi sama asuransinya gitu bukan. Tapi ya sumber dananya dari reasuransi. Begitu kira-kira ya. Tidur. Oke, saya pikir sudah materinya. Silakan ada. Pak ini aja Pak, maaf Pak, tadi kelewat absen Pak. Udah. Oke Pak. So, yang lain. Duh, nanya. Ada Pak. Pak, kadang saya kalah Pak, ya.
Kan tadi kata Bapak kalau asuransi jiwa kan ada syaratnya nggak boleh ada penyakit dalam kayak gitu jantung Ya. paru. Nah, ada nggak asuransi yang memang khusus buat masyarakat itu gitu Pak? Kan kasihan mereka yang punya penyakit pengen ada asuransi gitu Pak. Nah, kalau bagi mereka yang memiliki asuransi, yang memiliki riwayat penyakit jantung dan lain sebagainya, maka itu tuh asuransi kesehatan. Gitu. Udah lah ya. Kayak BPJS kan, mau atau tidak ikut aja nanti oleh BPJS akan diganti ya biaya operasi oleh rumah sakit oleh BPJS. Memang sekarang ini rumah sakit banyak yang komplain karena ternyata BPJS banyak nunggak karena banyak pasien yang dioperasi tapi dari pihak BPJS-nya lambat gitu kan, dia butuh proses mungkin ya. Kok malah BPJS yang korupsi, aduh, iya saya. Ya. Coba apa itu BPJS? Badan penyelenggara jaminan jaminan sosial kali, jaminan kesehatan. BPJS. Badan penjamin jaminan kesehatan. Badan penjamin. BPJS, Badan Penjamin Jaminan Sosial. Ya, kesehatan termasuk. Ya. Tawa lu lagi Bang. Sama kalau kecelakaan, misal kecelakaan di jalan nggak masuk ke BPJS ya Pak, nggak bisa dipakai BPJS. Udah lah ya. Kumayan? Kalau kecelakaan di jalan kita jatuh luka, nah kan dibawa ke rumah sakit. Nanti gua balik. Itu mah asuransi kecelakaan. Kalau klaim BPJS di rumah sakitnya nggak bisa. Cuma jasa harja nanti yang berbicaranya. Bukan BPJS. BPJS mah lamun gering ya. Lamun gering untuk BPJS. Kan hari perlu mah tekudu kaya itulah, tekudu ke rumah sakit dari pelumanya kecuali lamun COVID gitu kan. Apalagi cemburu. Soalnya uang itu akan kembali uang apalagi pekerja ya kita bayar BPJS itu kan. Itu kalau kita seorang pekerja itu akan kembali uangnya itu kalau tidak pernah klaim ke rumah sakit. Itu ya bisa dipahami. Udah. Cabut gua Pak ya. Nanti gua Kalau kecelakaan itu mah jasa harja. Ya. Kalau BPJS mah hanya untuk yang sakit saja. Soalnya kelas B kan jam pos. Sana tidur lah. Ya, yang Pak, izin tanya. Kan tadi kalau BPJS dibatasi sama kecelakaan di jalan itu jasa harja. Kalau misalnya ikutnya yang umum kayak asuransi di luar pemerintah, misalnya prudensial ataupun yang lain yang sifatnya itu menyeluruh atau memang enggak. Asuransi itu menawarkan beberapa produk. Bapak, Ibu, mau ikut apa? Mau asuransi jiwa? Asuransi jiwa kalau meninggal saja, sakit, meninggal. Ibu mau asuransi kesehatan, Ibu mau asuransi kecelakaan, gitu kan? Nah, yang meninggal secara alami, tapi bukan dibunuh, gitu kan? Ini ada orang yang misalnya tahu ya berasuransi, tiba-tiba keluarganya membunuh, misal ini mah ya jangan sampai zaman bayi ya, misal karena ingin mendapatkan dana klaim gitu kan. Dilihat dulu lah asuransi kan tidak langsung mencairkan, lihat dulu proses kronologis kematiannya seperti apa gitu kan, sampai ada data forensiknya segala itu. Ya, ada kronologis kematian termasuk kalau ke rumah sakit ya ada dari surat keterangan dari rumah sakit meninggalnya karena alami, hasil otopsi dan lain sebagainya. Gitu. Berarti bergantung produk yang dipilih nggak semua Tergantung dari iya, jadi menyesuaikan produk yang dipilih di awal. betul. Bisa dipahami, Nis? Ya, bisa. Oke, cukup ya.
Siapa? Saya terasa udah jam setengah 12, saya harus menuju kampus 1. Ya. Terima kasih atas segala atensinya. Ini teh berapa orang yang ikut serta itu penyelidikan itunya. Kalau luar kumaha? Hah? 18, Pak. 18. Kalau sabaraha orang enggak banyak atuh kita. Absen mah aya sabaraha orang aya 27, memang nu hadir mah 1 2 3 9 Pak. 9 ya. Oleh 1 di. Oke. Oke, cukup ya. Terima kasih. Kita itu sama-sama baca alhamdulillah. Ini mah menawarkan paparan itu kapan? Minggu depan, Pak. Tanggal 10 atau 11. Tunggu sidang isbat. Hari Rabu. Kalau hari Rabu lebaran berarti ini Farel teh hadir tidak terima tidak hadir Farel teh. Tapi karek muncul. Tek absen karena muncul. Farel kamu teh hadir teh dari tadi. Nggak apa, saya baru masuk, Pak. Wah, ada ngesan naturel kamu mau kemana wae tuh. Nggak apa, maaf, Pak. Ya. Oke, apa namanya? Kalaupun toh mau Selasa depan boleh online lagi. Kalau mau itu juga ya. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ya.